Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofilisty Fauziawati, mahasiswi Universitas Hasyim Asy'ari, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam. Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir mata kuliah pengantar ilmu hukum, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu norma, apa itu kebiasaan, dan apa itu adat istiadat dalam masyarakat. Teman-teman, sebelum kita mulai memasuki ranah hukum, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu ketiga hal tersebut, yaitu norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Karena tiga hal tersebut merupakan hal yang berbeda di dalam masyarakat. Mengapa kita harus memahaminya? Guna memenuhi segala kebutuhan manusia tersebut. Karena manusia itu saling berhubungan, saling membutuhkan, dan saling keterikatan. Manusia dalam teososiologi hukum disebut dengan makhluk sosial. Manusia itu monodualisme, dua tapi satu. Artinya apa? Manusia selalu mempunyai naluri untuk bergaul dan berkumpul dengan manusia lainnya. Selanjutnya adalah mengenai ciri-ciri hukum. Jika kita membahas tentang ciri-ciri hukum, kita akan menemukan dua poin penting di dalamnya. Yang pertama ada perintah, dan yang kedua adalah larangan. Perintah adalah aturan yang harus dilakukan, beda dengan larangan. Kalau larangan adalah aturan yang mengharuskan seseorang untuk tidak melakukan hal tertentu dan akan mendatangkan hukum. Contoh dari perintah, misalkan Allah memerintahkan umat manusia yang beragama Islam untuk menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari. Larangannya adalah tidak menjalankan sholat 5 waktu tersebut. Contoh lain, perintahnya adalah stay at home untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan sekitar. Larangannya adalah apabila tidak memakai masker, ada konsekuensinya. Apabila berkumpul dan tidak mematuhi protokol COVID-19 pun, ada sanksinya. Kenapa? Karena ada dampak hukumnya. Contoh yang terakhir adalah contoh yang lumrah, yang kita diperintahkan untuk selalu memakai helm ketika berkendaraan, maupun itu jarak dekat ataupun jauh. Jika kita melanggarnya, kita akan terkena sanksi, yaitu undang-undang yang berlaku. Inilah ciri hukum. Jika ada dua hal ini, yaitu perintah dan larangan, maka disebut dengan hukum. Oh Kak, berarti hukum itu berlaku di mana saja? Ya, tentu. Selama kita masih menginjak bumi Indonesia ini, hukum itu akan tersemat dalam naluri manusia. Selanjutnya adalah norma dalam masyarakat. Ada 4 macam norma di dalam masyarakat. Yang pertama, ada norma agama, yang kedua ada norma kesusilaan, yang ketiga ada norma kesopanan, dan yang terakhir ada norma hukum. Norma agama adalah segala peraturan yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sanksinya tidak bersifat langsung. Mungkin akibat awal yang akan dirasakan di dunia yaitu berupa goncangan jiwa, depresi. Contoh, bagi kita yang beragama muslim, tidak melaksanakan sholat 5 waktu, kira-kira 1, 2, atau 3 kali, atau bahkan mungkin 4 kali, seolah-olah tidak ada manajemen yang nyata, tetapi dalam hati pasti merasa bahwasanya saya bersalah karena tidak melaksanakan perintah itu. Yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan yaitu norma yang bersumber dari hati nurani, mengatur patut tidaknya sebuah perbuatan. Ini bersifat universal, karena kalau kesusilaan berarti norma yang bersumber dari hati nurani dan mengatur patut tidaknya sebuah perbuatan tersebut, sanksinya mungkin berupa rasa malu, penyesalan, bahkan sampai pada peneguran dan pengucilan. Contohnya, misalkan tiba-tiba di sekitar Tebu Ireng, yang notabene adalah wilayah santri, ada seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, itu sedang berdua-duaan di lingkungan tersebut. Apakah itu melanggar kesusilaan atau tidak? Ya, tentu itu melanggar. Ya, kalau hanya berdua-duaan saja itu tidak masalah. Tapi, ini mereka berbuat hal yang tidak seharusnya mereka lakukan. Mungkin jika itu di luar negeri, itu mungkin tidak masalah. Baik-baik saja. Karena aturan hukum kita di Indonesia dan di luar negeri itu berbeda. Ini di wilayah Tebu Ireng dan di depan masjid pula. Sanksinya mungkin dengan adanya rasa malu, penyesalan, dan peneguran. Selanjutnya adalah norma kesopanan.
Apa sih sopan itu? Sopan adalah patut atau yang mengena di hati. Misalnya, norma yang timbul dan diadakan di masyarakat. Contohnya biasanya bersumber dari adat istiadat masyarakat. Misalkan, kalau di adat Jawa dan Sunda, menikah itu ya harus perempuan dan laki-laki dengan dua keluarga bermusyawarah dan membuat kesepakatan adanya pernikahan tersebut. Ini berarti sesuai dengan adat dan istiadat yang berlaku. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu norma hukum. Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh negara yang sudah teramandemen, PP-nya, undang-undangnya, perdanya, peraturannya, dan lain-lain. Norma hukum dibuat karena adanya ketiga norma lainnya. Sanksinya apabila melanggar PP, peraturan, perda, dan undang-undang, maka akan adanya peninjauan. Pembahasan selanjutnya yaitu hakikat kebiasaan. Mengapa kita juga membahas tentang hakikat kebiasaan? Karena hukum itu terbentuk karena adanya sebuah kebiasaan. Kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang relatif lama dan dapat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Bagi masyarakat yang tidak mengindahkan cenderung akan dikucilkan. Contoh kecil saja, di tengah pandemi corona ini, masyarakat sudah sering membiasakan diri untuk menggunakan masker kemanapun, entah itu keluar masuk ATM atau beraktivitas di luar ruangan, dan mereka juga akan membiasakan untuk selalu memakai hand sanitizer. Hal ini dilakukan secara berulang-ulang dan dengan waktu yang sudah relatif lama. Selanjutnya yaitu adat istiadat. Adat istiadat adalah aturan tingkah laku yang dianut secara turun-temurun dan berlaku sejak lama, bersifat ketat dan mengikat. Artinya, tidak tertulis tapi berlaku bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang dikenal dengan hukum adat. Contohnya, di sebagian kecil di daerah Lamongan, ada sebuah adat istiadat kalau mau melamar itu bukan laki-laki yang mendatangi si perempuan tersebut, tapi sebaliknya, justru perempuan tersebut yang mendatangi laki-laki. Ini salah satu contoh adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut. Selanjutnya, apa saja sih yang terkandung dalam adat istiadat itu? Yang terkandung dalam adat istiadat itu ada 4 macam. Yang pertama, nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya adalah gagasan mengenai hal-hal yang dipandang bernilai oleh suatu masyarakat. Yang kedua, ada sistem norma. Sistem norma adalah ketentuan yang mengikat warga, kelompok, atau masyarakat. Yang ketiga, ada sistem hukum. Sistem hukum adalah ketentuan yang mengikat warga masyarakat. Dan yang terakhir, ada aturan-aturan khusus. Aturan-aturan khusus ketentuan mengenai kegiatan tertentu dan terbatas. Itulah penjelasan kecil mengenai norma, kebiasaan, dan adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat. Yang dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.